Hai, berjumpa lagi dengan kakek Uban. Hari ini kakek akan bercerita tentang seorang ibu. Ya, kakek sih sudah nggak memiliki ayah dan ibu karena sudah meninggal cukup lama. Tapi kakek masih memiliki seorang ibu, yaitu ibu mertua yang saat ini tinggal bersama kakek. Jadi, buat kalian yang masih memiliki orang tua, berbahagialah kalian. Hari ini kakek akan bercerita. Cerita ini kakek ambil dari internet, dari cerita motivasi yang ada di internet. Semoga bisa menginspirasi kalian semuanya. Dengarkan ya. Seorang perempuan renta memilih tinggal bersama anak bungsunya yang telah menikah. Semua anaknya yang lain telah berkeluarga dan tinggal di luar kota. Perempuan itu merasa bahagia dapat tinggal bersama anaknya, apalagi ditambah kehadiran cucunya yang baru berusia 6 tahun. Perempuan tua itu sudah sangat lemah. Lututnya sering gemetar, tak kuat lagi menyangga beban tubuhnya sendiri. Tangannya pun sering bergetar saat memegang benda. Penglihatannya pun mulai rabun. Sudah menjadi tradisi keluarga, setiap Lebaran seluruh anggota keluarga berkumpul untuk makan malam bersama. Di ruang makan yang cukup luas, berkumpul seluruh anak-anak perempuan tua itu membawa serta keluarganya. Mereka sengaja datang dari luar kota untuk merayakan tradisi keluarga yang sudah sejak dulu dilakukan. Saat seperti inilah yang sangat dinanti sang perempuan tua itu. Pada saat makan malam seperti inilah, terkadang perempuan tua yang sudah pikun itu sering membuat kacau acara. Tangannya yang lemah dan gemetar, serta penglihatan yang mulai rabun, membuat sulit untuk memilih serta menyantap makanan. Tak jarang, sendok dan garpu jatuh ke lantai. Sayur sup tumpah membasahi taplak meja, karena ia tak mampu lagi menyangga mangkok sup. Semua anak dan menantunya menjadi jengkel dan gusar dengan tingkah perempuan tua itu. Mereka merasa sangat direpotkan dengan semua kejadian itu. Si sulung lalu berkata, "Kita harus melakukan sesuatu. Aku sudah muak dan bosan melihat kejadian seperti ini terus-menerus, sehingga kita tidak bisa menikmati makan yang kita santap." Lalu mereka akhirnya sepakat untuk membuatkan sebuah meja kecil untuk ibu mereka. Meja kecil itu ditempatkan di salah satu sudut ruang makan, terpisah dari meja makan utama. Di kursi serta meja itulah perempuan tua itu akan duduk menikmati makan malamnya sendirian. Meja kecil itu juga dilengkapi dengan piring dan gelas kayu agar tak pecah saat terjatuh. Tak ada lagi kekacauan di malam berikutnya. Semua orang makan dengan lahap, anak-anak menyantap makanan dengan lahap tanpa terganggu oleh ulah sang ibu. Agar perempuan tua itu tidak memecahkan piring serta gelas, anak-anaknya membuatkan juga mangkuk serta gelas dari kayu. Begitulah seterusnya. Acara makan malam mereka tidak lagi terganggu, sehingga mereka benar-benar menikmati kelezatan makanan yang mereka santap. Di sudut ruangan, perempuan itu tetap berusaha menikmati makan malamnya. Meski kali ini ia harus tersingkir dari anak-anaknya sendiri.
perempuan tua itu merasa sangat sedih. Air matanya mengalir melewati gurat keriput di pipinya saat ia menyuapkan nasi ke mulutnya yang tak lagi bergigi. Sejak si nenek disingkirkan di sudut ruangan, cucunya yang biasa bermain dengannya merekam kejadian yang menimpa neneknya itu ke dalam otaknya. Setiap acara makan malam bersama, ia selalu melihat kesedihan di wajah tua neneknya. Suatu malam, setelah acara makan malam bersama selesai, ia mengambil sepotong kayu dan meraut kedua ujungnya. Ayahnya yang melihat hal itu lalu bertanya, "Nak, kamu sedang membuat apa?" "Oh, aku sedang membuat meja kayu buat ayah dan ibu. Seperti halnya ayah membuatkan untuk nenek. Kalau ayah dan ibu sudah tua seperti nenek, aku akan meletakkan meja ini di sudut ruang makan, persis seperti nenek," ujar anak itu sembari melanjutkan pekerjaannya. Jawaban spontan itu membuat kedua orang tuanya terkejut dan sangat terpukul. Mereka tidak menyangka bahwa anaknya yang baru berumur 6 tahun mampu berkata seperti itu. Bersamaan dengan itu, air matanya mulai bergulir dari kedua pipi mereka. Walau tak ada kata-kata yang terucap, mereka mengerti ada sesuatu yang harus diperbaiki. Setelah kejadian malam itu, si bungsu selalu memapah ibunya ke meja makan untuk bersantap dan duduk berkumpul bersama dengan anak-anaknya. Tak ada lagi omelan yang keluar dari mulut mereka pada saat ada piring yang jatuh, makanan yang tumpah, atau taplak meja yang ternoda. Mereka makan bersama lagi di meja utama, dan anak kecil itu kini tak lagi meraut untuk membuat meja kayu. Begitulah sahabat kakek Uban dimanapun kalian berada. Ketika kita mulai berhitungan dengan apa yang kita berikan terhadap ibu kita, hendaklah berpikir sejenak dengan tenang. Apa saja yang telah dilakukan ibunda kita kepada kita? Mereka telah melakukan lebih banyak dari apa yang kita berikan, bahkan hingga mengorbankan nyawanya. Terlebih lagi, semua itu dilakukan tanpa meminta sedikit pun imbalan dari kita. Maka mulai sekarang, sayangilah ibu kita. Dan ingat, Anda adalah orang yang beruntung masih memiliki ibu ketika banyak orang di luar sana membutuhkan sosok seorang ibu. Demikian obrolan kakek Uban. Sampai jumpa lagi dengan kakek di channel Vlogger Manula.